Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan hari ini ada penambahan 55 kasus, menjadikan Indonesia punya 227 kasus positif COVID-19 di negara kita. Nah, jumlah kematian juga meningkat menjadi 19 orang. Ini dikarenakan rumah sakit yang baru memberikan laporan kepada pemerintah terkait dengan pasien yang meninggal di rumah sakit masing-masing. Di sisi lain, banyak keluhan tentang rumit dan lamanya mengakses fasilitas kesehatan bagi pasien yang sudah atau belum menunjukkan gejala untuk tes swab, yakni pengambilan sampel dari suatu jaringan di hidung, tenggorokan maupun dahak. Nah, rata-rata pasien hanya sampai tes darah, termasuk para jurnalis yang meliput kegiatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang beberapa hari yang lalu dinyatakan positif COVID-19. Sebenarnya seperti apa prosedurnya? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Namun saya ingin memberikan update lebih dahulu terkait dengan informasi dari Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 sampai dengan hari ini, bahwa saat ini total sudah ada 227 kasus. Pemirsa, artinya hari ini ada penambahan 55 kasus. Paling banyak penambahannya ada di Jakarta dengan penambahan 30 kasus. Ini menjadikan social distancing, Anda jaga jarak, Anda tidak pergi ke kafe, tidak pergi ke restoran, tidak kuliah, tidak kerja, dan tidak gym, menjadi suatu kunci agar penyebaran ini tidak semakin meluas begitu. Kemudian di Banten ada penambahan 4 kasus, DIY 1 kasus, Jabar 12 kasus, kemudian Jateng 2 kasus, Sumatera Utara 1, Lampung, Riau, dan juga Kaltim 1. Ada 11 kasus sembuh, 9 diantaranya ada di DKI Jakarta, dan pemerintah juga mengatakan bahwa kemungkinan nantinya jumlah yang sembuh akan terus bertambah sehingga menumbuhkan optimisme kita bahwa kita bisa melewati krisis ini. Sementara 19 kasus meninggal. Ini juga lonjakan yang cukup signifikan dikarenakan rumah sakit menurut Yuri baru melaporkan terkait dengan pasien-pasien yang meninggal di institusi masing-masing. Bagaimana dengan pasien ataupun orang yang menyandang status ODP atau PDP. Kita tahu bahwa ODP adalah orang dalam pemantauan, PDP adalah pasien dalam pengawasan. Jakarta ada 862 untuk ODP dan PDP 374. Yang paling membedakan antara ODP dan PDP adalah kontak fisik dengan penderita COVID-19 atau yang bersangkutan memiliki histori perjalanan ke sejumlah negara yang terjangkit begitu. PDP, pemirsa, dikriteriakan sesuai gejalanya seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, atau dari hasil observasi ada saluran nafas bawah yang terganggu, serta terjadi kontak erat dengan penderita atau baru pulang dari negara yang terinfeksi. Sementara ODP biasanya memiliki gejala ringan, batuk, sakit tenggorokan, namun tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita atau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, apa yang kemudian dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah atau menambah kapasitas fasilitas perawatan bagi pasien COVID-19? Kita sudah sering mendengar bahwa pemerintah sudah mempersiapkan 130-an rumah sakit, namun ternyata ini ditambah sehingga total menjadi 359 fasilitas kesehatan. Di antaranya penambahan tersebut adalah 109 rumah sakit milik TNI, pemirsa, kemudian 53 rumah sakit milik Polri, dan juga 65 rumah sakit BUMN, sehingga totalnya 359. Namun yang harus kita cari tahu adalah seberapa siap sebenarnya mereka kemudian untuk melakukan perawatan COVID-19, terlebih apabila jumlah pasien yang membutuhkan tes, membutuhkan perawatan atau membutuhkan observasi bertambah dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat begitu. Kemudian kita juga ada informasi bahwa Menteri BUMN menyiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya dengan kapasitas 65 tempat tidur untuk penanganan kasus positif COVID-19 dan Hotel Patra Comfort dengan fasilitas maksimal 160 tempat tidur sebagai safe house atau tempat penampungan orang dalam pemantauan. Menkyu Sri Mulyani akan menjadikan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta sebagai isolasi pasien positif corona yang tidak menunjukkan gejala. Nah, kapasitasnya di sini apabila satu unit saja diisi oleh 3 orang misalnya bisa sampai 20.000. Dan apabila kita bercermin pada Tiongkok, di sana mereka menggunakan gymnasium hall begitu sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 dalam jumlah banyak di satu tempat sekaligus. Sementara BUMN PT RNI yakni Raja Wali Nusantara Indonesia akan mengimpor dari Tiongkok 500.000 alat test kit cepat corona yang hasilnya bisa keluar antara 15 menit hingga 3 jam. Ini yang kita nantikan dikarenakan sekarang untuk mengetahui apakah kita positif atau negatif, selain berbelit, selain lama, prosesnya pun juga harus
dikirim terlebih dahulu ke Jakarta begitu. Walaupun saat ini sudah ada 12 lab, artinya dikirim bisa ke ibu kota provinsi seperti di Surabaya, DIY, Makassar. Namun beberapa hari yang lalu ini masih sentralistik di Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Kemudian pemerintah baru membuka keran ke Eijkman dan juga Unair, baru kemudian dibuka keran lebih luas sehingga ada belasan lab yang bisa mengetes sampel dahak atau sampel spesimen kita begitu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kalau misalnya kita ingin memeriksakan diri pemirsa. Misalnya saja kita memiliki kondisi yang batuk, pilek, tapi kita tidak ada kontak atau tidak ada histori perjalanan ke negara yang terjangkit. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya kita memeriksakan ke rumah sakit dan juga ke rumah sakit yang mana? Kita akan melihat satu contoh, ini menarik dari rumah sakit Universitas Unair di Surabaya terkait dengan prosedur yang mereka jalankan. Namun faktanya beda rumah sakit, beda implementasinya. Kadang-kadang justru malah membingungkan pasien. Ada yang dites swab saat sudah bergejala, ada yang sudah bergejala tapi justru tidak dites swab begitu. Ini keterangan dari 2 jurnalis yang memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Persahabatan seperti yang dilakukan oleh investigasi kompas.com. Nah, banyak juga pertanyaan, ada jurnalis yang sudah kontak dengan keluarga pasien yang meninggal ini di Jawa Barat. Dia tidak dites swab dengan alasan jurnalis ini tidak memiliki gejala. Padahal dia memiliki kontak dengan keluarga, mewawancara dalam jarak dekat keluarga yang ayahnya meninggal karena positif COVID-19. Dan anggota-anggota keluarga ini belakangan juga disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka adalah positif begitu. Nah, tapi di sisi lain ada sejumlah jurnalis yang pernah kontak dengan Menhu Budi Karya yang positif COVID-19 justru diisolasi di beberapa rumah sakit. Nah, untuk menjawab kebingungan ini, untuk menjawab sebenarnya SOP-nya seperti apa, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan Dr. Muhammad Syahril, Dirut RSPI Sulianti Saroso yang mungkin bisa memberikan kita gambaran atau insight seperti apa sebenarnya perjalanan atau SOP untuk kita memeriksakan diri berkaitan dengan COVID-19 ini. Dr. Syahril, selamat malam. Selamat malam, Mas Roni. Pak Syahril, sebenarnya yang bisa dites swab untuk jaringan tenggorokan, hidung, ataupun dahak itu siapa sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang kita lakukan tes swab yang pertama adalah pasien ODP. Oke. Ya, jadi pasien yang ODP yang memang dia rujukan dari rumah sakit, ya, yang akan dilakukan isolasi di rumah sakit Sulianti Saroso itu dilakukan tes swab. Artinya, mohon maaf Pak Dokter, artinya orang yang baru menunjukkan gejala saja, batuk, pilek dan lain sebagainya, tapi tidak punya kontak dengan positif, tidak punya histori perjalanan, ini seharusnya juga dites swab? Oh, tidak. Jadi kan kriteria yang sudah dibuat WHO itu kan ada yang ODP, ada PDP, probable maupun confirm ya. Nah, yang ODP itu adalah yang pasien yang dengan gejala ringan, batuk pilek, tidak diketahui kontak langsung begitu. Maka di tempat kami di Rumah Sakit Sulianti Saroso itu dilakukan screening atau penapisan. Pertama dia mengisi formulir yang kita siapkan untuk mengisi data identitas, kemudian gejala dan seterusnya. Nah, ada riwayat kontak atau dia habis bepergian ke suatu daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir. Nah, itu dia masuk setelah itu dokter yang akan memeriksa kemudian. Nah, dari pemeriksaan itu pasien ini ada yang hanya perlu diberikan informasi, edukasi, serta konsultasi. Yang kedua, ada pasien yang memerlukan pemeriksaan tindak lanjut. Ya, untuk itu kita lakukan di MCU namanya, medical check-up, untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan yang lain. Nah, disitulah kita akan meneruskan bagi seorang dokter apakah pasien orang ini perlu dilakukan tes swab tenggorok untuk corona atau tidak. Baik, gitu. Pak Syahril, kalau misalnya ada orang bergejala, dia batuk, dia demam, dia pilek, kemudian dia merasa agak sesak begitu, tapi dia merasa tidak punya kontak dengan penderita positif begitu, atau jangan-jangan dia juga tidak tahu bahwa dia sebenarnya kontak, tapi dia tidak tahu begitu. Apa yang harus dia lakukan? Ya, jadi untuk situasi yang sekarang yang sudah disampaikan dengan pandemi ini, itu ada yang disebut dengan local transmission, di mana seseorang itu sudah nggak jelas lagi kontaknya dapat dari mana, ya.
Nah, sehingga seorang dokter dengan teliti akan melihat dan melakukan screening lebih teliti untuk pasien ini. Dan kalau memang dia akan mengarah ke sana, maka apalagi pasien yang indikasi harus diisolasi, maka pasien ini akan dilakukan tes swab tenggorokan. Begitu. Baik. Pak Syahril, kalau misalnya kita melihat data ODP dan juga PDP, teman-teman boleh kita keluarkan grafiknya lagi. Ini sudah mencapai ratusan, semakin banyak. Artinya yang dilakukan tes swab dari ratusan orang ini berapa banyak, Pak? Ya, kalau di kami data ODP sejak bulan Januari sampai Maret ini sampai 1.134 ya. Tetapi yang dilakukan swab itu hanya sedikit sekali. Ya, hanya sekitar 50-an yang kita lakukan swab karena tidak menunjukkan kriteria yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO. Mohon maaf, Pak Syahril, sekali lagi, artinya yang dites swab itu yang menunjukkan gejala plus punya kontak ataupun mengunjungi negara terinfeksi? Betul, ya. Jadi dia memang harus ada perkiraan atau prediksi kita ini akan terjadi penularan dengan kriteria yang sudah kita buat dalam kuesioner yang kita buat. Tapi kalau misalnya dia kontak, ini banyak teman jurnalis yang soalnya meliput Pak Budi, kemudian meliput merapat konferensi pers beberapa pejabat begitu, dan bahkan meliput korban yang ternyata keluarganya positif, bahkan ada satu ayah yang meninggal. Tapi mereka tidak bergejala, Pak. Tapi mereka punya kontak. Apakah mereka akan dites swab juga? Nah, ini memang perlu suatu ketelitian ya. Jadi saat ini memang ada orang-orang yang tidak menunjukkan gejala, sebetulnya dia pun setelah diperiksa ada yang positif, Pak ya. Nah, ini kita harus hati-hati dalam hal ini. Nah, terus yang disebut dengan close kontak itu tidak berarti kalau ketemu meliput itu dianggap kontak. Contoh ya, perawat kami, dokter kami itu tiap hari kontak dengan pasien, tapi dia memakai APD lengkap. Itu kita tidak sebut sebagai close kontak. Gitu loh, Pak ya. Nah, close kontak yang dimaksud adalah sejauh mana dia lamanya, kemudian jaraknya, dekatnya kepada yang bersangkutan. Gitu, Pak. Baik, saya akan ke pertanyaan terakhir, Pak Syahril. Sejauh apa saat ini kondisi atau kapasitas dari RSPI Sulianti Saroso, dan apabila ada orang yang memiliki gejala cukup parah datang ke RSPI dengan kondisi kapasitas saat ini, apa yang harus mereka perbuat atau apa yang rumah sakit akan respon? Jadi kita pertama sudah menyiapkan namanya pos pemantauan, itu setiap orang bisa hadir sampai jam 21 malam. Jadi dia di sana akan dilakukan screening. Tetapi bagi orang-orang yang keadaan emergensi dengan sesak napas yang berat, panas demam, dia bisa langsung ke IGD. Yang di sana dokter kami akan bisa melakukan apakah pasien ini perlu dirawat atau tidak dan dilakukan tes swab atau tidak. Nah, kita sudah melakukan perluasan ruang isolasi, Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan perluasan ini kita bisa menambah kapasitas pasien-pasien PDP yang kita duga untuk melakukan tes swab itu. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Syahril, Dirut RSPI Sulianti Saroso atas keterangannya dan juga informasinya. Semoga menjadikan kita menjadi lebih paham siapa yang bisa mendapatkan tes swab, siapa yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan tes swab. Kami akan kembali pemirsa dengan perbincangan selanjutnya. Nanti kami akan mengundang Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga ada dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia untuk mengetahui seberapa siap dan juga seberapa banyak kapasitas mereka untuk menampung jumlah kasus positif, dikarenakan jumlahnya dari hari ke hari semakin meningkat. Sesaat lagi. Di studio telah hadir pemirsa Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selamat Hari Perawat Nasional, Pak, kemarin. Pak Harif, terima kasih telah datang. Saya juga ingin menyapa Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden melalui sambungan telepon. Bang Fajrul, selamat malam, Bang. Selamat malam, Rory. Selamat malam juga, Pak. Selamat Hari Perawat, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Fajrul. Saya akan ke Pak Harif terlebih dahulu, pemirsa dan juga Bang Fajrul. Apa sebenarnya kesulitan Pak Harif saat ini? Kita tahu bahwa kapasitas rumah sakit juga terbatas, pasien membludak begitu. Ya. Apa sebenarnya tantangan terberat dari teman-teman yang ada di garda terdepan? Ya. Kalau kita bisa bagi dua, ada rumah sakit yang sudah ditetapkan jadi rumah sakit rujukan. Itu ada tantangannya juga, dan rumah sakit prarujukan ya. Yang prarujukan ini
karena panduan kita itu kan sebenarnya adalah dalam kondisi wabah ini adalah terutama di UGD, perawat-perawat UGD itu harus menganggap semua pasien itu pasien itu dianggap juga sebagai COVID ya, sehingga dia harus juga melengkapi segala sesuatunya dengan alat pelindung diri dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang kadang-kadang jadi hambatan. Apa hambatannya? Ya tidak cukup gitu. Jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Nah, sekarang masih ada, tetapi mungkin persediaan tidak begitu banyak. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran mereka. Ini yang kami bahas kemarin sebenarnya, bahkan rumah sakit stoknya habis, di distributor harganya naik, bahkan rumah sakit harus perawat dan dokter harus memakai masker yang harusnya diganti misalnya seminggu sehari, bisa beberapa masker sekarang sehari satu shift itu satu shift, bahkan ada N95 yang dipakai selama 10 hari tanpa diganti, Pak. Begitu, kira-kira itulah hambatan kita yang itulah utama. Pemandangan saat ini. Iya, karena itu kan kalau kita lengkap dengan segala perlindungan diri, kita akan percaya diri dan bersemangat untuk melayani secara optimal masyarakat. Karena saat ini dengan alat yang terbatas, masker APD yang terbatas, seperti apa teman-teman kemudian berjuang? Ya, yang seadanya itu. Ya, seadanya. Jadi misalnya seperti tadi, yang harusnya setiap pasien itu kita ganti masker, ya ini satu shift diganti. Ini kita juga memahami kesulitan rumah sakit juga tadi dengan stok yang terbatas, kemudian harga di luar mahal. Tapi kira-kira ini kapan bisa terselesaikan hal seperti ini? Karena ini sangat-sangat sekali. Kami kemarin bersama 5 organisasi profesi juga membahas soal ini. Dan ini menjadi hal yang utama yang kami usulkan kepada pemerintah, khususnya melalui Pak Pak Doni Munardo ya, sebagai ketua penanganan COVID ya, Pak? gugus tugas penanganan COVID. Juru bicara pemerintah ya. Ya, itu saya kira yang penting. Nah, kalau di rumah sakit rujukan sebenarnya hari ini seperti Pak Sahrir tadi di Sulianti, itu sampai hari ini belum ada masalah-masalah yang sangat berarti. Tetapi ada potensi kalau ini menjadi terus-terusan akan terus terjadi begitu. Ini persoalannya bagaimana kelelahan. Itu saya harus akan ada ke kebijakan Bang Fajrul terlebih dahulu. Bang Fajrul, ini banyak sekali masalah mulai dari over capacity, kemudian banyak sekali pemberitaan yang pasien-pasien tidak mendapatkan kepastian dia harus di treatment seperti apa atau diberi perawatan seperti apa, dan juga bahkan mereka yang di garda terdepan, dokter, perawat kekurangan alat, karena kita tahu bahwa justru malah diekspor ini masker-masker di periode Januari dan Februari kemarin. Apa langkah breakthrough dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini, Bang, khususnya yang berhubungan dengan tenaga kesehatan? Pertama, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang berada di garis depan, yaitu para perawat, para dokter, dan para tenaga kesehatan yang sebenarnya merekalah ujung tombak dari 267 juta rakyat Indonesia ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena bahkan kami para warga yang bukan dokter, bukan perawat, bukan tenaga kesehatan ini malah diminta untuk tinggal di rumah, semacam karantina rumah, tetapi teman-teman berjibaku di lapangan untuk mengatasi COVID-19. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya semua hal yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kekurangan-kekurangan peralatan dan segala macam, itu yang sekarang ditangani oleh Pak Letnan Jenderal Doni Munardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona. Apa yang dilakukan, Bang Fajrul? Betul. Ini sebenarnya secara teknis yang berhak menjawab ini adalah Pak Doni Munardo. Kami hanya sebagai jubir presiden itu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh presiden. Termasuk kebijakan presiden adalah membentuk gugus tugas tersebut. Tetapi kalau ingin menyampaikan ada tambahan teknis, misalnya sekarang sedang diupayakan untuk penambahan tempat dalam bentuk seperti rumah sakit, yaitu di Wisma Atlet di Kemayoran misalnya. Itu diperkirakan ada berapa ribu kamar yang akan bisa dipergunakan. Kemudian juga pemerintah mencoba mempersiapkan satu pulau untuk keperluan karantina rumah sakit.
yang sebelumnya dilakukan di Natuna, sebelumnya di Pulau Sebaru, dan ini akan di kemungkinan di Pulau Pulau Galang. Ya, ini hal-hal teknis, tetapi itu sebenarnya berada di bawah kendali Letjen Doni Monardo. Baik, Bang Fajrul, apakah sebenarnya tidak ada informasi update dari Pak Doni begitu terkait dengan progres-progres misalnya terkait dengan pengadaan, kemudian terkait dengan progres Pulau Galang, sejauh ini seperti apa dua hal ini? Yang disampaikan kepada publik oleh gugus tugas itu bisa dibuka melalui website mereka, yaitu www.covid19.go.id. Semua yang bisa diakses publik ada di sana, termasuk Ini soal data-data. kebijakan, Bang Fajrul, kebijakan nggak ada di website. Betul. Kalau kebijakan memang tidak ada di sana, tetapi kan Anda menanyakan apa saja tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Di sana ada apa yang dilakukan. Kalau kebijakan dari Presiden jelas, tegas, yaitu pembentukan gugus tugas dan kemudian gugus tugas pusat ini membentuk gugus tugas daerah yang kemudian akan mengerjakan segala hal yang sifatnya teknis begitu. Baik, Bang Fajrul, ini jumlah ODP dan jumlah PDP akan semakin banyak. Nanti saya akan tanyakan seperti apa persiapan dari Pulau Galang dan kapan misalnya untuk Wisma Atlet yang saya dengar kapasitasnya sampai 20.000. Kalau misalnya satu unit itu ditempati oleh 3 orang begitu. Nanti saya akan tanyakan seperti apa kesiapannya. Tapi kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya ke Bang Fajrul lagi. Bang Fajrul, kalau misalnya untuk mengantisipasi jumlah terus naik, saat ini sudah 227 kasus positif begitu, bagaimana kesiapan 1 Pulau Galang dan 2 Wisma Atlet? Ya. Silakan, Bang. Ya, setidaknya kebijakan dari Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk tentu dengan gugus tugas, sudah dibicarakan. Jadi bahwa ada tempat yang bisa dipergunakan. Yang sekarang itu adalah Wisma Atlet dan kemudian juga Pulau Galang, bahkan juga misalnya seperti Pulau Sebaru masih bisa dimanfaatkan kalau kondisinya memang memungkinkan. Karena kan dalam kondisi kedaruratan, pemerintah bisa saja memanfaatkan lokasi-lokasi atau fasilitas yang diperlukan untuk keperluan publik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang tidak akan terlalu meluas lagi. Walaupun kami Kapan akan siap, Bang Fajrul? Ini sedang dipersiapkan. Pak Menteri PUPR sudah ke Pulau Galang dan kemudian yang di mana ini Wisma Atlet itu BUMN yang tadinya membangunnya juga sedang diupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya juga minor saja. Ini ODP dan PDP sudah ratusan, bahkan sudah menyentuh 1.000 lebih di 3 provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Untuk Wisma Atlet deh, Menteri Keuangan mengatakan nanti akan dikoordinasi oleh BNPB dan bisa akan segera dimanfaatkan. Kapan kita bisa memanfaatkan itu? Rumah sakit sudah kayaknya overwhelmed. Ya tentu yang akan memberikan jawaban itu adalah gugus tugas Pak Letjen Doni Monardo. Tetapi Presiden sudah memerintahkan, itu yang terpenting. Presiden untuk memerintahkan semua fasilitas publik atau milik pemerintah atau milik swasta yang bisa dipakai untuk mendukung upaya pencegahan maupun upaya pengobatan terhadap para orang-orang yang terdampak corona ini sudah diambil. Jadi panglima perangnya itu sudah memerintahkan, yaitu namanya Presiden Joko Widodo. Baik. Tinggal yang di bawah menjalankan. Ya. Kami masih menunggu Pak Doni ini untuk mau diwawancara oleh televisi khususnya Metro TV. Betul. Saya akan ke Pak Harif lagi sekarang. Kalau misalnya jumlah terus melonjak, Pak, sekarang sudah 227, penambah 55 kasus. Ya. Kemudian bagaimana situasi teman-teman perawat, teman-teman dokter dan juga yang lain? Ya, kalau selama itu masih sesuai dengan standar beban, saya kira nggak ada masalah ya. Tapi kalau dikhawatirkan ini progresivitasnya cukup tinggi, di mana rumah sakit yang ditunjuk juga tidak begitu bisa menampung sesuai dengan daya tampungnya kan, ini kemudian juga persoalan tenaga ini. Nah, kan tidak mungkin juga teman-teman yang sudah berjibaku di situ secara terus-menerus kan, ya harus ada waktu istirahat. Dan kami juga kemarin mengatakan, kami di press conference dengan ID kemarin itu, kalau bisa tidak bisa jangan double atau triple shift gitu kan, supaya dia kembali kebugarannya. Nah, ini kan memerlukan satu manajemen ketenagaan. Selama ini seperti apa situasinya, Pak? Ya, kita belum ada
ke arah sana karena case-nya masih seperti ini. Tapi kan kita harus antisipasi nih ke depan. Tapi kalau teman-teman yang di garda depan sekarang, dokter, perawat, jam kerjanya seperti apa? Mungkin ini bisa menjadi pandangan pemirsa bahwa dokter dan perawat juga manusia juga. Selama ini harus kerja berapa ya, kalau keras dalam kondisi sehari? normal itu kan kita 8 jam. Tapi dalam kondisi Saat ini? KLB itu biasa kita bahkan ada yang sampai 3 shift itu. Contoh Sampai di 3 shift? DBD, banjir dan itu kan banyak hal yang Kalau untuk saat ini, Pak? saat ini kami belum banyak dapat laporan, tetapi ada sudah mulai masuk keluhan-keluhan kelelahan. Jadi tentu ini harus difikirkan karena tidak mungkin kita dalam kondisi kelelahan kita terus-menerus melaksanakan pelayanan, tentu harus ada kebugaran. Baik. Dan salah satunya sebenarnya kebijakan bagaimana kiranya ada replacement atau pertukaran tenaga. Tapi ini tidak mudah juga karena harus ada didukung kebijakan tentang perizinan. Kan setiap tenaga kesehatan tuh hanya boleh dalam satu tempat itu satu izin. Lalu kalau pinjam dari rumah sakit lain bagaimana? Ini kebijakannya harus juga ditopang oleh pemerintah juga supaya Baik. teman-teman yang membantu. Ini kami juga lagi searching teman-teman barangkali kalau sudah ada belum yang mau jadi relawan dan ini sudah ada beberapa yang sudah mengajukan diri untuk Artinya kami. tenaga medis pengganti pun juga diperlukan agar teman-teman yang saat ini bekerja bisa istirahat. Betul, karena kelelahan itu menyebabkan penurunan daya tahan. Nanti saya juga akan tanyakan terkait dengan banyak teman-teman yang di garda depan saat ini jadi ODP, bahkan PDP, ada yang suspek, bahkan ada yang meninggal. Saya ingin Anda jelaskan situasinya saat ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini pentingnya untuk jaga jarak atau social distancing, namun ini sekali lagi adalah himbauan. Nah, perlukah kita aturan yang ketat untuk mengatur ini? Seperti yang misalnya kita bisa bercermin dari Italia, kita bisa bercermin di Nanjing, di Tiongkok. Bahkan ketika orang berkumpul, mereka bisa secara tegas kemudian didatangi oleh polisi untuk selalu jaga jarak begitu. Saya akan tanyakan kemudian ke Bang Fajrul, apakah social distancing ini Bang Fajrul akan selalu menjadi himbauan yang kita lihat di lapangan juga belum terlalu efektif, atau akan diimplementasikan dalam suatu aturan yang memiliki sanksi yang tegas? Oke. Yang pertama ya, saya lebih baik menyampaikan saja dulu kebijakan terbaru yang kemarin diputuskan, yaitu terkait kebijakan yang akan berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00 WIB yang menyangkut yaitu tambahan mengenai negara yang negara-negara di mana Indonesia menyatakan tidak lagi menerima mereka sebagai pelancong. Dinyatakan bahwa traveler yang dilarang masuk ke Indonesia dalam waktu 14 hari ke depan. Jadi dan ini hanya berlaku mulai tanggal 20 hari Jumat nanti, yaitu Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, Inggris, dan sebelumnya pada tanggal 5 Februari sudah diputuskan tidak ada penerbangan dari dan ke mainland. Nah, ini penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia ataupun yang mereka yang berada di luar, bahwa semua pengunjung dari 8 negara ini, jika mereka dalam waktu 14 hari berkunjung ke negara tersebut, maka mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Jawaban yang kedua, terkait dengan istilah mengenai social distancing itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu disebutkan pembatasan sosial namanya. Yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi ramai disebutnya social distancing, sebenarnya adalah pembatasan sosial. Di sana disebutkan misalnya tidak masuk akan sekolah. Seperti apa, Bang? Undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada, jadi tinggal sebenarnya tetapi pemerintah melalui Presiden Joko Widodo itu menyatakannya dalam bentuk himbauan. Di dalam undang-undang itu memang tidak ada sanksi, belum. Cuma dikatakan bahwa undang-undang itu mengatakan bahwa ada urutan untuk melakukan yang namanya respon terhadap kedaruratan. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit yang seperti terjadi di Pulau Galang, itu kemudian Sebaru, ada karantina wilayah yang sekarang diperdebatkan, yang istilahnya menjadi lockdown itu. Yang sekarang dihimbaukan kepada masyarakat adalah pembatasan sosial. Oke, terima kasih Bang Fajrul, juru bicara Presiden. Ini menjadi PR juga untuk kita bersama pemirsa bahwa saat ini karena penularannya dari manusia ke manusia, menjaga jarak
tidak datang ke kafe terlebih dahulu, tidak bekerja ke kantor misalnya, kemudian tidak beribadah terlebih dahulu di tempat-tempat ibadah yang ramai, dan juga bahkan tidak pergi ke tempat kebugaran misalnya untuk saat ini menjadi sangat krusial untuk kita mengurangi potensi penyebaran. Nanti terakhir saya akan ke Pak Arief, bagaimana kondisi dari teman-teman yang di garda depan yang banyak menjadi ODP, PDP, bahkan ada juga yang meninggal dunia. Kami akan kembali sesaat lagi. Kondisi dari teman-teman perawat khususnya seperti apa saat ini? Ya, teman-teman ini kan sudah berita yang satu meninggal sudah tahu ya, artinya sudah terpublikasi ya. Kemudian yang saat ini juga ada yang sedang menjadi ODP, kemudian juga ada isolasi di rumah ya. Dan saya kira Seberapa banyak, Pak? jumlahnya saya belum dapat laporan pastinya terkonfirmasi, tetapi menurut teman-teman sudah adalah yang ODP, kemudian ada juga yang isolasi di rumah itu terkait dengan mereka yang sudah kontak gitu ya. Harapan Anda untuk pemerintah dengan kondisi ini? Ya, saya kira yang paling penting itu tadi selain APD itu juga kan nanti kalau ini harus diantisipasi pengaturan jadwal dan penggantian itu memang harus jelas, skillnya juga harus jelas yang menggantinya, kemudian kebugarannya harus dijaga. Terus sebenarnya kita dulu itu pernah ada suplemen tambahan gitu untuk meningkatkan daya tahan, mempertahankan daya tahan kita itu adalah misalnya tambahan zat gizi atau suplemen. Itu saya beberapa rumah sakit sudah melaksanakan, tapi tidak seragam, tidak semuanya ya. Kemudian saya kira ini yang penting. Nah, harapan kepada pemerintah sebenarnya perawat ini dalam kondisi bencana apapun selalu ikut, Oke. ikut ya, mau itu gempa bumi, banjir, tsunami Wabah dan lain juga sebagainya itu ya. Selama ini kami tidak pernah meminta segala sesuatu yang terkait. Nah, saya kira kami mohon ada perhatian ya, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Apalagi ya terus Singkat terang, saja Pak, waktu kita sudah hampir ya, habis. kami juga ini kebetulan ada Pak Fajrul Rahman ini, nanti kami mohon sampaikan, kami ada sedikit protes ini kepada juru bicara pemerintah Pak Yuri, yang kemarin ada siaran talk show itu, yang ini bisa saja menurunkan motivasi kami di tengah-tengah kita fokus sedang melanda. Ini kecil tapi mungkin sangat besar bermakna. Ini ngomong soal apa Pak Yuri kemarin? Ya, artinya kalau perawat itu kalau di hotel sama dengan room boy begitulah. Perawat itu bukan sama dengan iya, room boy. ini menurut ribuan Anda. yang masuk ke kita dan itu sudah ada petisinya. Nah, Baik, saya kira baik. ini perlu diingatkan di Artinya masyarakat. justru saat ini mental dan juga semangat Betul, teman-teman ini harus harus kita diangkat. bangun, kita angkat. Karena Saya mereka harapkan adalah garda terdepan. pemerintah daerah, Oke. pemerintah pusat itu menghargai. Dan saya sampaikan kepada perawat seluruh Indonesia dalam rangka ulang tahun ini, saya kira kita tetap terus bekerja Oke. sesuai standar, semangat, etika. Terima kasih. Karena kitalah yang akan bisa juga ikut menyelesaikan. Terima kasih Pak Arief, terima kasih teman-teman perawat dan juga teman-teman dokter dan juga mereka semua yang terlibat untuk memerangi COVID-19 ini. Saya Rory Asyari undur diri, sampai jumpa.